Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alamba dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sira dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi hormon dan vitamin dalam kehidupan sehari-hari. Sampel yang digunakan yaitu wortel, telur, cabai, dan susu. Prosedur proyek. Yang pertama, cari dan pahami materi tentang hormon dan vitamin. Kedua, temukan bahan pangan di sekitar lingkungan yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang ketiga, amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. Yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Hormon merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari kata hormoin yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam proses metabolisme manusia. Nama ini berasal dari gabungan kata bahasa Latin, vita yang artinya hidup, dan amina yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen atau N, karena pada awalnya vitamin dianggap demikian. Namun kemudian diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom N. Jika dipandang dari sisi enzimologi atau ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya, senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Hormon-hormon yang ada di dalam tubuh manusia antara lain hormon sekretin, hormon insulin, dan hormon kelenjar tiroid, serta hormon glikagon. Yang pertama, hormon sekretin merupakan yang diproduksi oleh mukosa usus dan diangkut oleh darah ke pankreas. Hormon ini merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung banyak bikarbonat. Yang kedua, hormon insulin. Fungsi insulin adalah merangsang sintesis enzim-enzim kinase dalam hati, misalnya kibase, pirufat, glukokinase, dan fosfofruktinase. Di samping itu, insulin juga berfungsi sebagai penghambat atau penekan terbentuknya enzim-enzim glukonegonik. Yang ketiga, hormon kelenjar tiroid adalah hormon yang dikeluarkan dari kelenjar tiroid itu mengandung iodium, dan lebih dari setengah jumlah keseluruhan iodium tubuh terdapat dalam kelenjar tiroid. Pengeluaran hormon tiroid dipengaruhi oleh persediaan iodium dalam kelenjar tiroid berkurang. Yang keempat, hormon glukagon. Hormon ini juga diproduksi oleh sel-sel Langerhans dalam pankreas. Glukagon mempunyai efek yang berlawanan dengan insulin, yaitu dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan jalan meningkatkan glikogenolisis dalam hati.
Selanjutnya, vitamin-vitamin yang ada di dalam wortel, telur, cabai, dan susu, yaitu pertama wortel. Di dalam wortel terdapat vitamin A atau retinal yang merupakan senyawa polisoperonoid yang mengandung cincin sikloheksenil. Vitamin A mempunyai provitamin yaitu karotin. Pada wortel, vitamin A terdapat sebagai provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning, beta-karotin, yang terdiri atas dua molekul retinal yang dihubungkan pada ujung aldehid rantai karbonnya. Vitamin A berperan dalam berbagai proses tubuh, antara lain stereoisomer dari retinal yang disebut retinen, memainkan peran penting dalam penglihatan. Vitamin A diperlukan juga dalam pencegahan ataksia, pertumbuhan dan perkembangan sel, pemeliharaan kesempurnaan selaput lendir atau mukosa, reproduksi, pertumbuhan tulang rawan yang baik, dan cairan cerebrospinal yang normal. Mampu meningkatkan sistem imun, berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, dan terbukti mampu melawan penuaan. Selanjutnya telur. Di dalam telur terdapat vitamin B12 atau kobalamin yang mempunyai struktur cincin yang kompleks atau cincin korin dan serupa dengan cincin porfirin, yang pada cincin ini ditambahkan ion kobalt di bagian tengahnya. Vitamin ini banyak berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Vitamin B12 atau cyanokobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Vitamin B12 juga termasuk dalam salah satu jenis vitamin yang berperan dalam pemeliharaan kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA. Selanjutnya, cabai. Dalam cabai terdapat vitamin C atau asam ascorbat, banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam tubuh, vitamin C berperan sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Vitamin C berperan dalam hidroksilasi prolin dan lisin menjadi hidroksiprolin dan hidroksilasi yang merupakan bahan pembentuk kolagen tersebut. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi lingkungan. Terkait dengan sifatnya yang mampu menangkal radikal bebas, vitamin C dapat membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh, sehingga resiko timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker dapat diturunkan. Selain itu, vitamin C berperan dalam menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan di dalam tubuh seperti otot. Vitamin ini berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Kemudian susu. Di dalam susu terdapat vitamin D yang merupakan senyawa steroid yang terbagi atas orgosterol dan 7-dehidrokolesterol yang berfungsi sebagai provitamin, ergokolasiferol dan kolekalsiferol. Peranan vitamin D sangat penting bagi metabolisme kalsium dan fosfor. Dengan adanya vitamin D, absorpsi kalsium oleh alat pencernaan akan diperbaiki. Kalsium dan fosfor dari tulang dimobilisasi. Pengeluaran dan keseimbangan mineral dalam darah ikut dikendalikan. Vitamin D dari makanan yang dikonsumsi diserap bersama-sama lemak dan masuk ke dalam saluran darah melalui dinding usus kecil, jejunum dan ileum dan diangkut ke dalam kilomikron melalui sirkulasi limpa. Struktur vitamin A, B, C, dan D. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A merupakan senyawa poliisoproneut yang mengandung cincin sikloheksenil. Vitamin A mempunyai provitamin yaitu karoten. Vitamin A berperan dalam berbagai proses tubuh, antara lain yaitu stereoisomer dari retinal yang disebut retinen memainkan peran penting dalam penglihatan. Nah, vitamin A ini juga diperlukan dalam pencegahan ataksia, pertumbuhan dan perkembangan sel, pemeliharaan kesempurnaan selaput lendir atau mukosa,
saraf, reproduksi, pertumbuhan tulang rawan yang baik, dan cairan cerebrospinal yang normal, maupun meningkatkan sistem imun. Berperan penting juga menjaga kesehatan kulit dan terbukti bisa melawan ketuaan. Selanjutnya di sini adalah vitamin B. Vitamin B ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama di sini adalah vitamin B1 atau disebut dengan tiamin. Nah, fungsi dari vitamin B1 atau tiamin dalam tubuh ini adalah sebagai koenzim dalam karboksila asam sirufat dan asam ketobutarat. Dan tiamin terlibat dalam metabolisme lemak, protein, dan sintesis asam nukleat. Yang kedua adalah vitamin B2 atau disebut dengan riboflavin. Nah, riboflavin ini terdiri atas sebuah cincin isoaloksasin heterosiklik yang terikat dengan gula alkohol ribitol. Nah, jenis vitamin ini berupa pigmen fluoresen yang berwarna yang relatif stabil terhadap panas tetapi terurai dengan cahaya yang visible. Selanjutnya adalah vitamin B3 atau niacin. Nah, niacin ini merupakan nama generik untuk asam nikotinat dan nikotinamida yang berfungsi sebagai sumber vitamin tersebut dalam makanan. Nah, asam nikotinat merupakan derivat asam monokarboksilat dari piridin. Selanjutnya adalah vitamin B5 atau asam pantotenat. Nah, asam pantotenat ini dibentuk melalui penggabungan asam pantoat dengan alanin. Nah, asam pantotenat aktif itu adalah koenzim A dan protein pembawa asil. Nah, vitamin B5 atau asam pentatotenat ini banyak terlibat dalam reaksi enzimatik di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan sehingga vitamin B5 ini berperan besar dalam berbagai jenis metabolisme seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan terutama lemak. Selanjutnya adalah vitamin B6. Vitamin B6 ini terdiri atas derivat piridin yang berhubungan dengan erat, yaitu antara piridoksin, piridoksal, serta piridoksamin dan derivat fosfatnya yang bersesuaian. Nah, bentuk aktif dari vitamin B6 ini adalah piridoksal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 ini diadopsi dari dalam intestinium, tetapi hidrolisis tertentu senyawa-senyawa ester fosfat terjadi selama proses pencemaran. Selanjutnya adalah vitamin B7 atau biotin. Nah, biotin ini merupakan koenzim pada berbagai enzim karboksilase. Biotin ini terdiri dari cincin tetrahidrotiopen dengan asam valerat yang terikat pada cincin tersebut. Nah, biotin ini berperan dalam pada proses gluconeogenesis, sintesis asam lemak. Selanjutnya adalah vitamin B12 atau kobalamin. Nah, vitamin B12 atau kobalamin ini mempunyai struktur cincin yang kompleks atau cincin purin dan serupa dengan cincin porfirin yang pada cincin ini ditambahkan ion kobalt di bagian tengahnya, sehingga vitamin ini banyak berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Selanjutnya adalah vitamin B9, yaitu disebut juga dengan asam folat. Nah, di mana pada vitamin B9 ini terdiri dari basa pteridin yang terikat dengan satu molekul masing-masing asam T-aminobenzoat asid dan asam glutamat. Selanjutnya adalah pada vitamin C. Vitamin C ini disebut juga dengan asam askorbat yang banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, di dalam tubuh vitamin C ini juga berperan sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Nah, vitamin C ini juga merupakan senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai radikal bebas dari polusi lingkungan. Terkait dengan sifatnya yang mampu menangkal radikal bebas, vitamin C dapat membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga resiko timbulnya berbagai penyakit seperti kanker itu dapat diturunkan. Yang terakhir adalah vitamin D. Vitamin D ini merupakan senyawa steroid yang terdiri atas ergosterol dan 7-dehidrokolesterol yang berfungsi sebagai provitamin, terus ergokalsiferol dan kolekalsiferol. Nah, peranan vitamin D ini sangat penting bagi metabolisme kalsium dan fosfor. Kesimpulan, hormon merupakan getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Sedangkan jenis-jenis hormon yang terdapat di dalam tubuh manusia yaitu hormon sekretin, hormon insulin, hormon kelenjar tiroid, dan vitamin adalah kelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam proses metabolisme manusia. Jenis vitamin terbagi menjadi 4 yaitu
vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D.